Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, patut bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang menetapi jalan risalah kenabiannya. Kita saat ini akan membahas satu tema, yakni terkait dengan Palestina di tengah perang peradaban dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Palestina saat ini telah mengalami berbagai macam problem kehidupan yang sangat menyayat hati. Karena bagaimanapun Palestina ini adalah negeri kaum muslimin, negeri yang diberkahi oleh Allah SWT, negeri tempat di mana Rasulullah SAW Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tanah yang diberkahi ini saat ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Rumah-rumah dihancurkan, penduduknya dibantai tanpa ampun, dan banyak kemudian negeri-negeri kaum muslimin yang lain bersimpati, melakukan gerakan-gerakan untuk membela nasib saudara kita di Palestina. Sumbangan dana, sarana dan prasarana untuk bagaimana mereka bertahan hidup dari gempuran yang tak pernah henti, baik dari pagi hingga malam hari. Kebiadaban yang dilakukan oleh Israel tentu tidak berdiri sendiri, karena di belakang Israel itu ada negara-negara yang memiliki pemahaman ideologi yang sama, ideologi kapitalisme, yang mana ideologi kapitalisme ini tidak bisa hidup tanpa adanya penjajahan dan penindasan. Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara kita di Palestina tidak kemudian menjadikan pemimpin-pemimpin di negeri kaum muslimin ini memiliki kepedulian yang kuat. Hal ini bisa kita lihat bagaimana negeri-negeri kaum muslimin yang hidup berdampingan dengan Palestina, yang menutup perbatasan-perbatasan mereka untuk masuknya bantuan-bantuan dari kaum muslimin yang lain, tertahan di sana. Sehingga bantuan-bantuan itu menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Ini bagi kita kaum muslimin tentu sangat memprihatinkan, karena bagaimanapun juga saudara Palestina ini adalah saudara seiman, kata di dalam hadis itu disebutkan salah satu badan ini sakit maka seluruh anggota badan yang lain merasakan sakit. Demikian juga kaum muslimin, ketika ada kaum muslimin di belahan dunia yang lain mengalami penindasan, merasakan kesakitan dari kebiadaban Zionisme, tentu kita sebagai kaum muslimin juga merasakan hal itu. Sebenarnya kalau kita melihat dari geopolitik terkait dengan masalah ini, negeri Israel ini sebenarnya negeri yang amat kecil. Kekuatan mereka ini hanya disokong oleh kekuatan negara besar yang lain seperti Amerika dan negeri-negeri Eropa,
yang sepaham dengan ideologinya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ini, pemandian terhadap rakyatnya ini tidak hanya pada akhir-akhir ini saja. Bahkan pembantian itu dilakukan ketika berdirinya negara Israel di negeri Palestina itu. Sudah puluhan tahun, tidak hanya terjadi pada tanggal 7 Oktober kemarin itu tidak. Tetapi ini dilakukan sejak berdirinya negeri Israel. Hal ini tentu akibat dari apa? Dari hilangnya perisai umat Islam, hilangnya kekuatan umat Islam melalui konspirasi Barat terhadap negeri kaum muslimin, negara Islam waktu itu, yakni kekhilafan Islam di Turki Utsmani. Ya. Kalau kita membaca peta negara Palestina ini sebenarnya negara kecil gitu ya. Seandainya saja umat Islam ini, terutama penguasa-penguasa di negeri kaum muslimin, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib saudaranya, sebenarnya mudah itu. Ya. Karena negeri-negara muslimin itu memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Turki misalkan, itu kekuatan militernya sangat hebat, termasuk Pakistan yang memiliki nuklir itu ya. Itu bisa sebenarnya untuk menggetarkan orang-orang kafir ya di dalam sikap mereka terhadap nasib Palestina ini ya, sehingga mereka tidak akan berani itu misalkan untuk melakukan tindakan-tindakan keji terhadap umat Islam. Kenapa? Karena ketika umat Islam itu memiliki kesatuan sikap dan kepemimpinan Islam ini memiliki kepedulian yang kuat terhadap kondisi kaum muslimin, tentu akan bersikap gitu ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Hanya saja karena ketika perisai itu hilang, kemudian negeri-negeri Islam ini dipecah-pecah oleh imperialis yang menjadi negeri-negeri kecil, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita saksikan saat ini, masing-masing negeri-negeri kaum muslimin ini hanya berkutat dan tidak peduli terhadap kondisi kaum muslimin yang lain. Hanya karena apa? Hanya karena garis-garis perbatasan yang diciptakan oleh orang-orang kafir ya, untuk memecah belah umat Islam. Agar apa? Agar umat Islam ini tidak menjadi umat yang bersatu dalam kesatuan akidah, dalam kesatuan syariat gitu. Sehingga apa yang kita saksikan saat ini adalah pembiaran terhadap umat Islam yang lain. Dan kita sadari bahwa pembandaian orang-orang Islam atau saudara-saudara kita sesama muslim ini tidak hanya saja terjadi di Palestina, tetapi di negeri-negeri dunia yang lain. Seperti di Kashmir saat ini juga melakukan perlawanan ya, terkait dengan penindasan yang dilakukan oleh negara India gitu ya. Termasuk di Cina. Ya, juga di Myanmar ya, kemudian di Somalia, di negeri yang lain. Ya, ini menjadikan umat Islam ini menjadi umat yang terhina gitu ya. Ketika apa? Nah, ketika umat ini tidak memiliki satu kesatuan dalam akidah, dalam syariatnya, sehingga mudah orang-orang kafir itu begitu memiliki kekuasaan dan kekuatan, mereka tidak segan-segan untuk membantai kaum muslimin, karena ideologi mereka ya memberikan hal itu. Untuk apa? Untuk menguasai kekayaan alam negeri kaum muslimin yang lain. Nah,
Terkait dengan hal ini, bagaimana kemudian masa depan Palestina dan negeri kaum muslimin yang lain, atau bagaimana peradaban Islam ini akan bangkit kembali, ya. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda bahwa nanti umatku akan meliputi timur dan barat, gitu ya. Artinya di sini bahwa suatu saat nanti umat Islam ini akan mengalami atau merasakan kemenangan yang gemilang, gitu ya, dengan berlakunya Islam dari negeri timur dan negeri barat, ya, yang tidak ada satupun kemudian rumah di dalamnya tidak disebut nama Allah, gitu. Oleh karena itu, peradaban masa depan ini bukan peradaban yang akan dipimpin oleh kaum kapitalis maupun kaum komunis, tetapi peradaban masa depan ini adalah peradaban yang akan dipimpin oleh umat Islam. Maka sebenarnya kita sangat rugi kita manakala kita tidak memiliki andil, ya. Kita tidak memiliki usaha, tidak memiliki proyek, terlibat di dalam proyek untuk bagaimana menjadikan peradaban Islam ini lebih cepat di dalam mewujudkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa umatku akan meliputi timur dan baratnya. Maka sekali lagi bahwa dibutuhkan peran dan andil yang amat besar umat Islam ini untuk kembali menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai panduan hidupnya. Karena dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika dijadikan sebagai pedoman dalam hidup, panduan hidupnya, maka kaum muslimin akan merasakan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Orang-orang kafir yang memiliki keinginan untuk menjajah umat Islam akan berpikir 1000 kali ketika kekuatan Islam dalam satu tubuh ini menjadi kekuatan yang super power, yang memiliki kekuatan senjata yang luar biasa, memiliki angkatan senjata yang kuat, yang tentu akan menggentarkan musuh-musuh Islam itu dengan kekuatan yang dimiliki oleh angkatan atau tentara yang memiliki tekad untuk menegakkan dan menyebarkan Islam dalam seluruh kehidupan dunia ini, dalam cengkeraman akidah dan hukum Islam ini. Artinya apa? Bahwa umat ini tentu akan lebih mulia manakala umat menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dalam individu, masyarakat, dan bangsa. Demikian insya Allah apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.